Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa ya, 28 Mei 2024. Kita ulas dulu dari video yang sebelumnya ya, dimulai daripada indeks dolar ya. Cuman hati-hati karena ini kan sudah di ujung Mei. Jadi mungkin volatility ini mungkin nggak akan secara signifikan. Cuman sih tetap waspada ya karena minggu ini itu ada data PCE itu yang mesti diantisipasi. Untuk indeks dolar sendiri, kalau kita lihatin dari segi time frame H1, pergerakan untuk saat ini itu berada di bawah yang sebelumnya support 104.51, saat ini itu berubah fungsi sebagai level area resisten. Ketika harga bergerak ke bawah, perhatikan di sini ya. Dari bawah naik dan di sini ini ke reject. Jadi hati-hati. Untuk saat ini itu mendekati level low minggu lalu yang berada di 104.400 ya, kurang lebih low-nya itu minggu lalu berada di kisaran di sini ya 104.400 pembulatan. Kalau misalkan malam ini kehilangan level area tersebut, masih ada potensial ini mungkin indeks dolar akan melemah kembali kedorong menuju support 2 yang berada di 104.15 sebelum harga ini kedorong menuju tengah sebagai pivot weekly-nya yang berada di 104.76 pembulatan ya. Tetapi mesti diantisipasi atau diwaspadai. Ini saya blok dulu di zona biru. Mungkin kalau misalkan dia tidak mampu break low minggu lalu yang berada di 104.400 dan harga ini reject kembali ya, kemudian mampu tutup di atasnya 104.51 untuk hari ini, waspada di level area. Mungkin kalaupun ada kenaikan untuk hari ini sampai dengan besok di sesi Asia, mungkin nggak jauh-jauh di kisaran 104.66 ya, kurang lebih di sini. Cuman kalau untuk kenaikan, terus terang saya masih ragu tetapi tidak menutup kemungkinan. Jadi untuk indeks dolar ini kalau menurut saya kesimpulannya, selama batas bawah sebagai histori low minggu lalu yang berada di 104.400 ini bertahan, ini mungkin akan terjadi sideways kecil. Kalaupun break dan bergerak di atasnya level area 104.51, ada zona supply kecil yang mungkin ini mesti diantisipasi ataupun diwaspadai, meskipun ini kategorinya ya ini mungkin zona supply lemah ya, tetap waspadai. Yang saya khawatirkan setelah harga ini malam ini bergerak di atasnya 104.51, ini mungkin ada juga potensi bermain-main di kisaran supply, kemudian sideways di sini ini juga ada potensi. Jadi tetap waspada untuk pergerakan indeks dolar saat ini ya. Cuman sih saya lebih prefer ya kalau misalkan mau turun sekalian, nanti kita lihatin proyeksinya di 104.15 ini mampu menahan pergerakan atau tidak. Karena kalau kita lihatin dari kirinya di sini kan juga ada zona demand ya, dan zona demand-nya itu lumayan gede juga. Jadi ini tetap waspada. Ringnya untuk indeks dolar kalau misalkan lanjut pelemahan ini masih terbatas. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold, karena saat ini memasuki di hari Selasa ya, jadi ini ada satu level lagi untuk SRP-nya ditarik di hari Senin ini juga bisa. Cuman saya bahas dulu. Pergerakan kemarin malam itu kan tidak jauh-jauh di kisaran level area 2355 ya. Ini kemarin sudah saya antisipasi, kalaupun misalkan harga kedorong ke atas, nggak jauh-jauh di level area 2355. Meskipun harga ini sudah break, tetapi kalau kita lihatin penutupannya ini sama sekali tidak ada yang mampu tutup di atasnya 2355 dan harga ini ke reject. Untuk pergerakan saat ini, gold ini sudah mampu bergerak di bawahnya kembali di level area 2346. Jadi ini lebih sedikit hati-hati. Masih ada potensial ini mungkin bisa aja kedorong ke atas ataupun lanjut menuju pivot monthly yang berada di 2330. Hati-hati. Di bawah itu ada dua level area penting yang mesti diantisipasi antara pivot monthly dan history low minggu lalu ya. Jatuhnya itu di kisaran 2330 sampai dengan 2325 atau zona yang di blok biru ini tetap diwaspadai kalau misalkan malam ini gold lanjut melemah. Cuman kalau saya tarik untuk hari Senin kemarin ya, ada satu level lagi untuk Fibo Custom-nya atau SRP-nya. Dari segi daily ya untuk Fibo Custom-nya atau SRP-nya, saya bahasin dulu zona overnya, support 3 dan support 4 itu jatuhnya di 2310 sampai dengan 2303 kurang lebih di level sini. Kemudian support 2 itu berada di 2323. Zona tengah itu berada di kisaran level area 2345 atau menumpuk dengan level area support pertama weekly ya, yang saat ini berubah fungsi kembali sebagai level area resisten di 2346. Resisten pertama itu jatuhnya di kisaran 2354 kurang lebih ya, zona yang di blok biru ini sebagai batasan zona pantau untuk malam ini. Kalau misalkan bergerak ke atas mungkin nggak jauh-jauh di level area antara high kemarin yang berada di 2358 sampai dengan 2354 ya, kurang lebih di sini dulu. Kemudian resisten 2 itu berada di 2367 sebagai batasan overnya dari segi daily-nya ya, 2380 sampai dengan 2387. Masuk ke time frame H1. Pergerakan untuk saat ini, gold itu tertahan di dua level area di antara pivot daily dan support weekly, support pertama weekly ya yang berada di 2346. Jadi ini saran saya ya, lebih baik hati-hati. Ini masih ada potensial mungkin kedorong ke atas, tetapi sebagai konfirmasinya kalau misalkan harga mau turun ke bawah ini sebenarnya sudah ada. Jadi kalau menurut saya untuk gold beberapa hari ini ya, ini mungkin ada potensi akan menguji level area support pertama daily yang berada di 2336. Kemudian kalau misalkan jebol
ada potensi di antara 2330 sampai dengan 2323 atau sebagai support kedua daily ya yang mesti diantisipasi sementara di sini dulu. Jadi skenario-nya kalau menurut saya ya, karena ini sudah ada konfirmasi tutup di bawahnya support 2346 dan pivot daily yang berada di 2345. Jadi ini skenario tinggal satu kondisi aja. Biarin kalau misalkan harga ini kedorong balik ke atas selama malam ini. Sebagai batas atas adalah di antara 2354 sampai dengan 2358. Harga tidak mampu bergerak di atasnya level area tersebut. Tinggal tunggu konfirmasi, cari pembalikan arah, baru masuk ancang-ancang. Mungkin video ini bisa digunakan referensi ya. Sebagai setup sell, targetnya adalah TP1 2336, ini sebagai TP1, TP2 itu bebas, pilih sendiri antara 2330 ataupun 2323, ini tentunya sih nggak masalah, tetapi hati-hati, selama belum ada konfirmasi pembalikan arah, entah itu doji, bearish engulfing, atau konfirmasi pembalikan arah yang lainnya, saran saya adalah hati-hati, jangan buru-buru masuk ke market. Nah, karena di sini kita tinggal menunggu koreksinya aja dari segi time frame kecil ya. Sementara saya gambar dulu, karena ini masih belum kuat ke atas, jadi saya nanti cari sendiri aja, entah itu di bawahnya 2354 atau di 2348, tinggal tunggu satu kondisi aja. Tetapi dari segi stop lossnya, saran saya adalah taruh sedikit di atasnya hack yang kemarin yang berada di 2358 itu bisa taruh di kisaran 2360 atau 2361 sih sebenarnya nggak masalah, kurang lebih stop loss itu antara 100-an pip lah kurang lebih ya. Kalau misalkan harga ini malam ini sedikit kedorong ke atas sih tentunya sih lebih oke untuk menekan resiko stop loss yang lebih kecil. Tetapi kalau misalkan ini nanti ketahan di kisaran antara 2350 sampai dengan 2348 ya tentunya kurang lebih sekitar 125 pip untuk stop lossnya. Jadi nanti kita tungguin aja nanti konfirmasi yang valid itu ada di mana. Kemudian dari segi targetnya, TP1 itu sementara berada di 2336, ruang gerak sekitar 140 pip. TP2 itu bebas pilih antara 2330, ruang gerak sekitar 200 pip, dan ada di 2323, ruang gerak sekitar 275 pip. Jadi ini fleksibel aja, bisa pilih. Intinya kalau misalkan ini nanti sesuai, ketika menyentuh level area TP1 jangan lupa keluar sebagian posisi, majukan stop loss di bawahnya break even, tentunya ini untuk menekan risiko agar nol ya. Kalau misalkan sewaktu-waktu tidak sesuai dengan planning dan gold ini bergerak ke atas kembali setelah menyentuh level area 2336, setidaknya profit sudah diambil, risikonya pun sudah nol. Skenario referensi ancang-ancang cari setup sell ini akan tercancel kalau misalkan hari ini mampu membuat high baru yang berada di atasnya 2358. Jadi ini kalau menurut saya sedikit hati-hati, jangan buru-buru masuk ke market karena pergerakan hari ini kalau kita lihatin volatility di market ini pun cenderung sedikit menurun ya. Jadi ini kurang agresif, cuma nanti kurang tahu karena kemarin kan Amerika libur, nanti itu kan baru open market kurang lebih di sekitar jam setengah 9, jam 9 lah kurang lebih. Nanti kita lihatinnya proyeksinya, mudah-mudahan sih untuk gold ini masih ada potensi sedikit kedorong ke atas untuk ancang-ancang referensi cari setup sell untuk nekan resiko stop loss ini tentunya sih biar lebih kecil ya. Kalau misalkan taruh go sekarang ini stop loss itu kurang lebih 150 pip, ini kalau misalkan nargetin yang berada di 2336 tentunya sini nggak masuk kalau menurut saya. Jadi ini sabar dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Kesimpulannya untuk gold adalah planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tetapi hati-hati masih ada potensial dari segi time frame kecil, entah itu nanti H1 atau M15-nya. Dari harga terendah saat ini yang berada di 2340 ya, masih ada potensi ini mungkin akan sedikit kedorong ke bawah. Perhatikan aja untuk saat ini karena harga saat ini nempel di level area 2346 ya kurang lebih. Hati-hati jangan kepancing karena di sini meskipun ada level area yang sebelumnya support pertama weekly, saat ini memang berubah fungsi sebagai level area resisten, tetapi karena jaraknya mepet tetap diwaspadai. Satu kondisi ini sudah break, tinggal nunggu koreksi selesai baru masuk ke market cari ancang-ancang setup sell, tentunya sih lebih oke ya. Jadi ini untuk gold kesimpulannya adalah planning sell, sabar dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD itu mendekati level area resisten 2 weekly yang berada di 1.27900 ya. Skenario pertama secara otomatis tercancel ya, karena kita antisipasinya itu skenario yang pertama adalah kalau misalkan zona sebagai pivot weekly ini kejebol dulu, koreksi baru masuk ke market ancang-ancang cari setup sell. Tetapi yang kita lihatin saat ini adalah sama sekali harga ini tidak mampu bergerak di bawah ataupun di level area pivot weekly yang berada di kisaran level area 1.2717. Ini statusnya juga sama dengan GBP USD ya, karena hari Senin ini ada satu level lagi. Ini saya coba tarik dulu untuk level area Fibo customnya atau SRP-nya. Batas atas sebagai zona pantau itu kan berada di kisaran, kalau kita lihatin dari levelnya daily, resisten 2 itu jatuhnya di kisaran level area
1.2794 pembulatan ya. Jadi karena pergerakan saat ini harga ini mampu bergerak balik di atasnya resisten pertama daily yang berada di 1.2770 pembulatan ya. Tidak menutup kemungkinan ini akan lanjut ke dorong ke atas menuju level area antara support kedua weekly dan support kedua daily yang berada di kisaran 1.2790 sampai dengan 1.2794 ya, kurang lebih zona yang di blok biru. Selama batas atas sebagai level area resisten di sini, harga tidak mampu bergerak balik di atasnya level area tersebut. Ini tinggal tunggu aja, cari konfirmasi yang valid, baru masuk ke market. Mungkin referensi ataupun ancang-ancang cari setup sell, dengan catatan adalah memanfaatkan koreksinya dari segi time frame kecil. Itu tentunya sih nggak masalah kalau kita lihatin untuk pergerakan ataupun zona tengahnya ya. Pivot daily-nya berada di 1.27500 sebagai psikoplus level atau zona yang di blok abu-abu di sini. Ini sebagai batasan zona tengah dari segi daily. Mungkin untuk minggu ini, kalau misalkan harga ini tidak mampu bergerak di bawahnya pivot daily, ini mungkin nggak akan turun ataupun bearish kembali ya. Mungkin posisi bullish ini akan mendominasi untuk GBP USD minggu ini. Tetapi kalau misalkan di minggu ini kehilangan level area pivot daily yang berada di 1.2753, masih ada potensial ini mungkin akan menguji zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 1.2717. Jadi ini kalau misalkan saya gambar ya untuk planning GBP USD ini masih tetap nggak ada perubahan. Saya lebih prepare wait and see dulu. Saya akan pantau reaksi ketika GBP USD ini bergerak mendekati level area 1.27900 sampai dengan 1.2800 sebagai psikoplus level. Baru nanti di sini saya akan liatin proyeksinya seperti apa, akankah ada pembalikan arah dan mengindikasikan koreksi dari segi time frame kecilnya balik ke bawah lagi atau tidak. Nanti saya akan pantau di sini. Kuncinya adalah biarin dulu kalau misalkan GBP USD ini memang kuat ke atas, bergerak di atasnya 1.2793 ya. Nanti kita tinggal tunggu aja mampu atau tidak dari segi time frame daily. Tentunya harga ini tutup di bawahnya 1.27900 ini mampu atau tidak. Kalau misalkan ternyata mampu, nanti liatin dari segi time frame kecilnya aja untuk nekan risiko ya, atau kita cari koreksinya ketika harga kedorong ke atas dari segi time frame kecil, baru manfaatkan masuk ancang-ancang cari setup sell. Tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh karena untuk saat ini statusnya adalah ngelawan market kalau misalkan mau entry sell. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau memanfaatkan level area koreksi dengan target TP1 berada di 1.2753 ini sebagai TP1, kemudian TP2 itu sebagai pivot weekly yang berada di 1.2717, kurang lebih di sini dulu ya. Jadi ini nggak bisa jauh-jauh terlebih dahulu. Kalau misalkan saya gambar planning sell, selama pergerakan itu nanti ya harga tidak mampu bergerak balik di atasnya 1.27900, tinggal tunggu cari sendiri level areanya ya. Dengan risiko stop loss kurang lebih antara 25 sampai dengan 30 pip, ini tentunya sih oke. Tapi dari segi targetnya menuju TP1 itu ruang gerak sekitar 34 pip sebagai TP1. Kemudian TP2 itu ruang gerak sekitar 60 sampai dengan 70-an pip. Tentunya sih ini oke. Jadi kesimpulannya untuk GBP USD ini saya masih tetap ancang-ancang cari setup sell, tetapi saya sabar dulu. Wait and see dulu, saya akan menunggu sedekat mungkin di level area 1.27900 ini, baru nanti saya akan liatin proyeksinya ya. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD statusnya ini juga kurang lebih sama dengan GBP USD ini. Harga mampu bergerak di atasnya level area resisten pertama weekly yang berada di 1.0871. History high di minggu lalu itu berada di 1.0885. Ini ranknya masih terbatas kecuali kalau misalkan malam ini harga ini mampu bergerak di atasnya level area atau zona yang di blok biru. Ini masih ada potensial ini mungkin akan kedorong ke atas menuju resisten kedua weekly yang berada di 1.0911, baru mungkin di sini akan ada reaksi koreksi menuju balik di resisten pertama weekly ya. Saat ini berubah fungsi sebagai support kurang lebih di sini. Cuman sih kalau saat ini saya lebih memilih untuk Euro USD ini netral dulu. Saya juga nggak ada ancang-ancang cari setup buy kecuali satu kondisi, setelah break di level area zona yang di blok biru ini nanti dan harga ini tidak langsung bergerak ke atas, ini baru mungkin saya akan memanfaatkan cari ancang-ancang buy, dengan catatan mungkin saya akan menunggu koreksi mengambil zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 1.0845 kurang lebih di level ini. Selama batasan koreksinya itu zona yang di blok abu-abu ini tidak dijebol ke bawah ya, ini tinggal tunggu satu kondisi aja keluar dari zona yang di blok abu-abu, baru dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy. Ini tentunya sih nggak masalah, dengan risikonya pun juga lebih minim ya. Jadi untuk Euro USD ini saya lebih memilih netral juga. Ada dua skenario. Kalau misalkan malam ini zona yang di blok abu-abu ini break, kalau misalkan dia tidak langsung lanjut menuju R2 weekly yang berada di 1.0911 dan setelah break di level area tersebut, ini
terkoreksi dulu ke bawah. Selama batasan koreksi tidak mampu bergerak di bawahnya 1.0835, tinggal satu kondisi aja, keluar dari zona yang di blok abu-abu, baru ancang-ancang cari setup buy. Tentunya sih ini lebih oke. Kalau misalkan buy sekarang, ini tentunya sih lebih rawan. Saya tidak merekomendasikan kecuali berani mengambil risiko ya, dengan stop loss kurang lebih sekitar antara 22 sampai dengan 25 pip kalau mau buy sekarang. Tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh, ruang gerak juga sama risk to reward 1:1. Jadi ini fleksibel aja, pilih sendiri aja. Kalau saya mau buy sekarang, saya no dulu. Saya lebih prefer nunggu break dulu, koreksi sedekat mungkin di zona tengah atau sebagai pivot, baru ancang-ancang cari setup buy. Kalau misalkan saya gambar planningnya, stop loss itu ruang gerak sekitar 25 pip, berada di bawahnya zona yang di blok abu-abu. TP-nya ini pun kita bisa set menjadi 2, TP1, ruang gerak sekitar antara 28 sampai dengan 30 pip, berada di story high minggu lalu. TP2 maksimal adalah 55 pip, tentunya yang berada di 1.0911 ini kalau misalkan setelah break mampu terkoreksi ke bawah. Tetapi kalau Euro USD ini ternyata setelah break ini justru malah bablas ke atas, secara otomatis skenario planning buy ini akan tercancel, mungkin akan digantikan planning sell dengan memanfaatkan level area koreksinya dari segi time frame kecil tentunya ya. Kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.0911 atau penutupan dari segi daily harga tidak mampu tutup di atasnya level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang ataupun konfirmasi ya, masuk setup sell dengan hanya sebatas memanfaatkan level area koreksi dari segi time frame kecil dengan risikonya 20 pip sebagai stop loss. Targetnya itu kurang lebih ya sebagai TP1 itu ruang gerak sekitar 37 pip, TP2 itu ruang gerak sekitar maksimal 65 pip sih. Ini tentunya sih oke, sebelum nanti ya kalau misalkan harga ini kedorong ke atas, di sini mungkin akan ada take over lagi untuk ancang-ancang cari setup buy untuk swing kalau misalkan ini memungkinkan ya, apalagi didukung kalau misalkan PCE-nya itu nanti negatif. Bisa aja untuk minggu ini Euro USD menuju 1.09500 sebagai physical playable. Jadi untuk hari ini sampai dengan besok tanggal 29, fokusnya untuk Euro USD ini ada 3 level area yang mesti dipantau. Yang pertama adalah 1.0911, yang kedua adalah 1.0871 sampai dengan 1.0885 di sini. Yang ketiga adalah sebagai pivot weekly. Jadi antara 3 level area ini yang mesti dipantau untuk hari ini sampai dengan besok. AUD/USD, pergerakan untuk AUD/USD, harga ini sudah break di level area sebagai zona tengah atau sebagai pivot weekly. Ketika turun ke bawah, di sini di zona tengah di sini kan di kirinya juga ada level area zona supply ya, dan zona supply-nya ini di break. Kemudian setelah breaknya ini membuat zona baru sebagai batasan untuk zona demand kecilnya yang berada di zona yang di blok orange. Kurang lebih di sini ini sebagai batasan untuk hari ini sampai dengan besok. Selama level area zona yang di blok orange ini mampu menahan pergerakan, ini satu kondisi aja. Kalau misalkan mau buy ya, kalau berani merisikokan kurang lebih itu untuk jarak stop lossnya antara 25 pip dengan targetnya itu kurang lebih ya sebagai TP1. Ini sebenarnya sih kurang imbang sih sebenarnya, karena TP1 itu berada di 0.6689 atau 66900 ya, kurang lebih targetnya di sini. Jadi ini saya anggap risk to rewardnya 1:1 sebenarnya sih nggak masalah. Kalau misalkan ini berani ya, kalau mau day trade cari ancang-ancang buy dengan targetnya tidak ada 25 pip, kalau memang berani ya nggak masalah. Tetapi kalau saya pribadi, saya no dulu karena ringnya terlalu kecil. Kalau menurut saya lebih prefer nunggu di kisaran level area 0.66900. Kalau kita lihatin di kirinya di sini kan juga ada level area drop is drop atau zona supply ya, kurang lebih zona yang di blok hijau. Satu kondisi aja, setelah breaknya ini harga kalau misalkan mampu kedorong ke atas, ini mungkin saya akan memanfaatkan ancang-ancang cari setup sell dengan memanfaatkan koreksinya dari segi time frame kecil. Ketika harga tidak mampu bergerak di atasnya 0.66900, ini mungkin baru cari konfirmasi pembalikan arah, baru ancang-ancang cari setup sell dengan targetnya TP1 itu berada di 0.6651 ini sebagai TP1, TP2 itu berada di 0.6636. Tentunya sih ini lebih oke daripada masuk ke market sekarang buy tapi dari segi targetnya tidak ada 25 pip. Kalau misalkan skenario sell ini saya gambar ya, kurang lebih sebagai jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar antara 17 sampai dengan 20 pip. Kemudian TP1 itu ruang gerak sekitar 35 pip, TP2 maksimal itu ruang gerak sekitar 50 pip. Tentunya sih ini lebih oke daripada masuk market buy sekarang yang targetnya itu tidak ada 25 pip. Tapi keputusannya sih masing-masing. Menurut saya AUD USD masih ada peluang harga kedorong ke atas menguji level area resisten yang berada di 0.66900 selama batas bawah sebagai zona demand yang bertumpuk dengan level area pivot weekly yang berada di kisaran level area 0.6651 ini bertahan. Tetapi kalau malam ini gagal mempertahankan dan harga ini break ke bawah, secara otomatis ini mungkin ya
dalam waktu dekat ini 1-2 hari ke depan ini mungkin nggak akan dicapai dulu untuk level area resisten pertamanya. Kemudian USD CAD, pergerakan tuh USD CAD ini memasuki zona pantau untuk ancang-ancang cari setup buy, tetapi ini masih belum ada konfirmasi yang valid, kecuali malam ini harga mampu bergerak di atasnya level area zona yang di blok orange ini. Tinggal nunggu aja satu kondisi, biarin dulu harga keluar daripada zona yang di blok orange ini. Apalagi di sini kan juga ada drop, base drop kecil. Apalagi kalau misalkan break, koreksi, baru mungkin dari segi time frame kecilnya ini mungkin bisa digunakan untuk ancang-ancang cari setup buy. Tapi dari segi stop lossnya itu ruang gerak sekitar 40 pip. Targetnya sebagai TP1 itu ruang gerak sekitar 57 pip yang berada di 1.3688, kemudian TP2 itu kurang lebih berada di 1.37200, ruang gerak sekitar 90-an pip. Ini tentunya sih oke. Skenario buy ini akan tercancel kalau misalkan ya harga ini kedorong ke bawah dulu dan tidak mampu break ke atas dulu ya, tetapi dia lebih memilih kedorong ke bawah dulu dan history low minggu lalu yang berada di 1.3596 ini kejebol, secara otomatis skenario buy ini akan tercancel. Mungkin akan digantikan planning untuk ancang-ancang cari setup sell kalau misalkan terjadi koreksi dan batasan koreksinya itu tidak mampu bergerak di atasnya 1.36200. Ini mungkin bisa sell di bawahnya level area tersebut. Targetnya adalah 1.3546. Jadi untuk USD CAD ini tinggal tunggu satu kondisi aja, harga ini mampu atau tidak malam ini bergerak di atasnya zona yang di blok orange. Kalau misalkan mampu, tentunya referensi buy ini akan aktif, tetapi kalau misalkan tidak mampu dan lebih memilih kedorong ke bawah zona history low minggu lalu ini kejebol, secara otomatis skenario buy akan tercancel terlebih dahulu. Mungkin bisa ancang-ancang cari setup buy kembali itu ketika mendekati level area 1.3546 ya. Jadi statusnya saat ini wait and see dulu, tinggal nunggu ada konfirmasi atau tidak malam ini tutup di atasnya level area zona yang di blok orange. USD Swiss, pergerakan tuh USD Swiss planning setup buy ini tercancel karena kalau kita lihatin dari kemarin ya, ancang-ancang cari setup buy itu akan ada lagi kalau misalkan zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 0.9116 dengan batasan atas 0.9126, batas bawah adalah 0.9105, ini tidak dijebol ke bawah. Untuk hari ini, hari Selasa ini, harga ini sudah mampu break ke bawah, tetapi perhatikan di sini kan juga ada level area drop, base drop ya, pas di level area zona tengah atau sebagai pivot. Sebelum jebolnya level area 0.9105 di sini juga ada drop, base drop kecil, jadi masih ada potensial untuk USD Swiss ini misalkan kedorong ke bawah. Perhatikan di kiri, mungkin zona demand itu ada lagi di kisaran antara support pertama weekly sampai dengan history low minggu lalu atau zona yang di blok orange. Kalau untuk USD Swiss ini saya masih tetap, karena kalau mau sell sekarang ya, ini saya gambar dulu. Untuk resikonya dari target sama TP itu nggak imbang tentunya. TP itu cuma ada sekitar 15 pip, tapi dari segi stop loss ini terlalu lebar. Tentunya ini nggak masuk kalau mau dijadikan ancang-ancang setup sell. Tetapi kalau misalkan USD Swiss ini mampu kedorong ke bawah terlebih dahulu mendekati level area 0.9087 dengan batas bawah 0.9073 selama level area tersebut tidak dijebol ke bawah, ini tentunya sih lebih oke kalau misalkan ancang-ancang cari setup buy daripada di atasnya pivot weekly. Jadi skenarinya sabar dulu, tinggal tunggu kondisi aja. Biarin harga ini kedorong ke bawah, baru nanti liatin zona demand yang berada di batas bawah 0.9073. Selama batas bawah ini aman, konfirmasi itu mungkin akan ada lagi ketika harga sudah mampu bergerak di atasnya atau minimal dari segi time frame 4 mampu tutup di atasnya 0.9087. Ini mungkin skenario buy akan aktif, tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di 0.9116, TP2 itu berada di 0.9144. Kalau misalkan saya gambar planningnya adalah buy setelah harga, kalau misalkan ini nanti turun dulu, biarin dulu selama zona demand utuh, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Ini mungkin referensi buy. Kalau misalkan harga nanti bergerak di atasnya 0.9087, ini mungkin akan aktif dengan risiko stop loss itu kurang lebih 25 pip sebagai batasan stop loss. Targetnya TP1 itu bebas, bisa di pivot weekly atau di atasnya sebagai level area 0.9126 ya, kurang lebih antara 27 sampai dengan 37 pip ini sebagai TP1. TP2 itu ruang gerak sekitar 55 pip, ini tentunya sih oke. Jadi kesimpulannya untuk USD Swiss adalah wait and see dulu, planning masih belum ada perubahan, masih tetap wait and see, cari ancang-ancang setup buy, biarin koreksinya ini selesai dulu, baru nanti kita masuk setelah ada konfirmasi pembalikan arah. Terakhir adalah USD Yen. Kalau untuk USD Yen ini saya lebih memilih netral dulu karena ini flat. Pergerakan itu masih tetap tertahan di level area resisten pertama weekly yang berada di 15
156.91. Jadi zona pantau itu masih tetap ada dua level area untuk ancang-ancang cari setup buy. Yang pertama adalah kalau misalkan USD Yen ini mampu kedorong ke bawah selama batas bawah yang berada di 156.13 ini mampu menahan pergerakan. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah keluar daripada zona yang di blok abu-abu ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup buy. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di 157.200, TP2 itu berada di kisaran level area 157.76. Ini skenario yang pertama. Tetapi kalau misalkan dari segi time frame kecilnya itu nanti koreksinya zona tengah sebagai pivot ini jebol, saran saya adalah kalau misalkan mau tunggu itu base rally yang di level area 155.77 ini mungkin lebih oke dijadikan ancang-ancang cari setup buy. Tentunya biarin dulu harga ini ke bawah, baru nanti kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah dan harga ini sudah mampu bergerak balik di atasnya 155.77 baru masuk ke market. Tapi dari segi targetnya TP1 berada di 157 pembulatan ya, atau 156.900 sebagai TP1, TP2 157.76. tentunya sih ini lebih oke. Cuman kalau kita lihatin saat ini memang harga ini tertahan di level area resisten dan belum mampu bergerak di atas level area tersebut. Meskipun ya ada beberapa yang mungkin ini mengindikasikan atau masuk sell terlebih dahulu dengan catatan memanfaatkan level area koreksinya. Cuman saya tidak merekomendasikan. Tetapi kalau misalkan teman-teman ada ancang-ancang ataupun sudah masuk ke market dengan setupnya sell, saran saya adalah hati-hati kalau misalkan USD JPY sudah bergerak di kisaran level area 156.34 ya, hati-hati di sini karena di sini ini adalah sebagai zona tengah atau level area pivot weekly yang mungkin berpotensi kalau misalkan tidak jebol ini bisa berpotensi berbalik arah melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Jadi untuk kesimpulannya USD JPY adalah wait and see dulu. Saya masih tetap netral dulu, planning belum ada perubahan, wait and see, tunggu ancang-ancang cari setup buy. Oke, mungkin update malam ini sekian dulu. Ingat ya, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.